sempat jatuh ketika kondisinya memang sudah menurun. Jadi Umi itu sudah tangan kanannya sudah nggak berfungsi. Jadi terakhir aku pulang waktu Umi masih ada, itu tuh Umi makan tangan kiri. Aku sempat nyuapin bacaan Yasin. Begitu selesai baca Yasin, Umi sudah nggak ada nadi. Begitu selesai baca Yasin, Umi sudah nggak ada nadi. Terima kasih atas ucapan duka citanya, terima kasih atas perhatian, dan juga terima kasih atas doa-doa dari semua teman-teman untuk almarhumah ibuku Umi Nurhayat. Seperti apa sih Mbak Dota mengenang sosok almarhum? Jadi sebenarnya Umi itu sudah menderita penyakit diabetes itu sejak aku masih kecil gitu. Jadi hitungannya mungkin udah puluhan tahun kali ya gitu ya. Tapi terasa parah-parahnya tuh belakangan ini, mungkin karena usia juga, terus udah gitu udah mulai ke mana-mana gitu, sudah efeknya itu sudah kena ke jantung, ada jantung koroner juga ternyata, ada stroke, terus ada juga tekanan darah yang rendah gitu. Ini diketahui setelah dibawa ke rumah sakit dan diobservasi menjelang beliau kritis gitu. Jadi aku sih bersyukur ya bahwa ayahku selama ini mendampingi Umi itu merawat dengan sangat baik gitu. Karena kalau orang diabetes itu kan harus harus obat nggak pernah berhenti, harus olahraga, terus jaga pola makan, tiga-tiganya itu kan harus seiring sejalan gitu. Ketika salah satu dilanggar pasti akan gula darahnya naik lagi, dan itu pasti akan menimbulkan gangguan kesehatan gitu, yang lemes, terus yang sakit gitu. Nah, pas menjelang terakhir ini kan aku nggak tahu kenapa aku lebih sering pulang ke Madiun gitu. Yang sebelumnya aku jarang pulang. Ini belakangan ini kayak bersama Panglima Langit ya. Nggak tahu kenapa Panglima itu ngajak liputan terus, ayo nengok Umi, sambil liputan ke Madiun, sambil liputan untuk hidup mata langit itu ke daerah-daerah yang di sekitar Madiun. Ya udah sambil nengokin Umi, oke terus. Nah, terakhir sebelum Umi benar-benar koma itu ada kejadian. Jadi Umi tuh jatuh gitu, sempat jatuh ketika kondisinya memang sudah menurun. Jadi Umi itu sudah tangan kanannya sudah nggak berfungsi. Jadi terakhir aku pulang waktu Umi masih ada, itu tuh Umi makan tangan kiri. Aku sempat nyuapin, terus aku sempat bimbing bukunya Umi, aku sempat ngajak beliau makan di warung makan favoritnya Umi gitu. Padahal saat itu Umi sudah lemah gitu. Sebenarnya diajak berjalan aja sudah harus dibimbing kiri kanan, naik mobil juga harus digendong, tapi Umi masih semangat gitu. Jadi Umi itu masih semangat untuk diajak pergi-pergi, tapi fisikku sudah lemah gitu. Tapi aku bener-bener nggak nyangka kalau itu ternyata kita pergi bersama-sama Umi yang terakhir kalinya gitu, dan kita makan bersama di warung soto langganan Umi yang terakhir kalinya ternyata itu gitu. Dan tapi aku sempat di satu sisi aku bersyukur gitu, aku masih sempat motong kuku Umi, aku masih sempat nyuapin Umi di akhir hayatnya. Itulah yang membuat aku lega gitu. Ketika Umi pergi itu kami benar-benar ikhlas, karena kami tidak mau Umi terlalu lama juga menderita. Kan menderita banget sebenarnya, tapi udah nggak bisa ngomong gitu, udah nggak bisa respon. Terus ini kalau ngerasain sakit mungkin hanya kita yang bisa meraba-raba pengen apa gitu. Nah, jadi ceritanya pas Umi udah mulai sakit itu, Bapak Daryono kan yang ngerawat tuh, yang mandiin, yang gantiin baju, yang pakai mukena kalau sholat. Nah, waktu itu bapakku itu habis mandiin Umi, nggak tahu kenapa, mungkin lagi drop gula darahnya kali ya. Tiba-tiba saat Umi dipegangin tangannya satu sama ayahku lagi naruh handuk kan habis mandiin, itu terus jatuh gitu. Jatuhnya tuh bukan karena kayak kesandung, tapi tiba-tiba lemes gitu, kayak nggak ada tenaga. Dan itu udah nggak bisa ketangkap lagi oleh bapakku. Dan itu ayahku sempat menyesal gitu, aku salah bapak, bapak nggak bisa nangkep. Pak, ini semua takdir. Jadi aku tuh pas pulang kemarin tuh bagaimana caranya supaya bapakku besar hati gitu, bahwa itu semua takdir, jangan merasa bersalah gitu. Terus pas jatuh itu aku dapat kabar dari adikku, dari bapakku, Umi
jatuh, ya udah bawa ke rumah sakit. Ketika dibawa ke rumah sakit, nah di rumah sakitnya itu sudah tidak ada respon sama sekali. Jadi udah langsung diobservasi, ternyata ketahuan tuh bahwa kena jantungnya, kena stroke, udah menyebar kemana-mana gitu. Dan ternyata secepat itu loh. Ini pembelajaran ya buat kita, diabetes tuh nggak boleh disepelein gitu. Karena ternyata bisa ngerusak semua organ yang lain gitu. Dan aku dapat kabar organ tubuh ibuku sudah banyak yang rusak gitu. Nah itulah dilemaku saat itu ya. Jadi aku punya klinik pengobatan bersama Panglima Langit. Ada pasien yang sudah janjian dari Kalimantan. Pasien itu sudah perjuangan juga nyampe ke klinik gitu. Masa aku tinggal gitu. Aku masih dilema, tapi aku tetap mantau perkembangan Umi. Adikku Dewi yang aku suruh duluan ke Madiun. Kebetulan Dewi tinggal di Jakarta juga. Jadi dia yang selalu mengupdate kondisi Umi. Terakhir Umi udah ada respon, itu senang banget dia sampai videoin. Halo Akbar, udah respon, udah kedip-kedip. Tadinya udah gak ada respon gitu. Oh yaudah alhamdulillah, kita tetap berdoa minta mukjizat dari Allah gitu. Kita berdoa terus, dan sepanjang hari adikku tuh ngaji di dekat Umi gitu. Bisikin ayat suci Al-Quran, talqin ya. Itu dilakukan terus menerus. Nah, entah kenapa satu hari sebelum niatku berangkat, kan aku berangkatnya niatnya setelah pasiennya selesai kami tangani, yang pasien Kalimantan itu besoknya gitu ya. Sehari sebelum pasien datang, Panglima Langit nyuruh aku berangkat. Kamu berangkat sekarang juga katanya. Aku takut mau nanya ke Panglima karena kan beliau punya pandangan mata wajah yang berbeda ya. Ya udah aku nurut aja. Pokoknya kamu berangkat sekarang, jangan ditunda. Udah berangkat. Aku diantar sama timku berangkat. Ya udah aku berangkat, bismillah, semoga perjalanan lancar. Aku sempat bikin video tuh di perjalanan. Aku mau nengok ibuku sakit, doain ya. Aku sempat gitu tuh ke netizen. Udah gitu aku sempat ngomong, Umi tungguin aku ya. Aku sempat ngomong gitu. Jadi nggak tahu kenapa kan sama ngomong Umi tungguin aku ya, itu kayak bro gitu. Jadi kayak kok aku jadi pengen nangis ya gitu. Walaupun aku tetap berdoa ya, minta mukjizat Allah. Udah ke perjalanan. Nah pas maghrib aku berhenti untuk makan, sholat maghrib dan makan. Nah pas makan itulah adikku ngabarin Dewi yang menjaga Umi, katanya barusan Umi aku bacain Yasin. Begitu selesai baca Yasin, Umi sudah nggak ada nadi. Begitu selesai baca Yasin, Umi sudah nggak ada nadi. Dan alat-alat yang ada di monitor tuh sudah lurus gitu. Aduh rasanya tuh kayak tulang-tulang tuh lemes gitu loh. Ya Allah, aku lalu video call kan ke adikku. Saat itu posisi Umi baru saja nggak ada nadi, jadi masih ada upaya dari dokter untuk menyelamatkan gitu, jadi pacu jantung segala macam alat dipasang. Terus aku bilang, aduh malah nggak tega aku yang dipacu gitu. Udah bilang sama dokter, dok kita sudah ikhlas gitu, nggak apa-apa, udah nggak usah diupayakan lagi gitu. Ya udah akhirnya berarti Umi meninggalnya kan maghrib malam ya. Aku perjalanan masih kurang 70% lagi, kira-kira sampai Madiun itu jam 2 pagi. Nah RT di daerahku tuh kebetulan teman aku SD, dia telepon, Mbak ini gimana, Umi mau dimandiin sekarang atau besok pagi? Aku pikir kalau dalam Islam kan disegerakan lebih baik ya, tapi kalau disegerakan nanti aku nggak bisa lihat Umi. Kalau udah dimandiin kan dikafanin kan. Aku bilang bisa nggak kalau besok pagi, kan soalnya di makaminya kan besok pagi juga. Iya Mbak, saranku juga begitu, jadi kalau bisa Mbak Ratna ikut mandi. Oh iya nggak apa-apa, aku dengan senang hati. Biasanya kan kalau jenazah itu dimandiinnya kan ditaruh di dipan. Ini sarannya Pak RT, nanti Mbak Ratna, adik-adiknya dan bapak itu yang mangku Umi. Oh iya aku mau, aku bilang gitu. Malah tadinya bapakku takut aku nggak mau gitu, Pak RT aja lah yang ngomong. Ternyata aku mau, kata ya Allah bapak berpikir gitu sih. Aku sempat sedih juga, aku berpikir gitu kan, aku tuh pengabdian terakhir untuk Umi gitu. Terus akhirnya kita aku sampai jam 2 nunggu sampai subuh kan. Nah nunggu sampai subuh tuh aku benar-benar nggak mau jauh dari Umi. Umi sudah ditaruh di depan, ditutup kain, aku tidur di situ gitu. Yang penting aku istirahat. Nah pas subuhnya kita mangku tuh bertiga, bapakku bagian kepala, adikku yang cowok Mukti bagian tengah yang paling berat, aku bagian kaki. Nah adikku yang cewek Dewi bantuin Ibu Modin untuk mandiin jenazah karena dia sudah terbiasa nangani hal yang sama di konteksnya kan. Nah udah pas mau dimandiin tuh ternyata banyak perban. Mungkin terakhir kan banyak infusan ya, perban di tangan, di kaki, sampai di bagian kaki aku pegang tuh ada perban juga. Apa aku tanya, kok sampai di kaki perbannya? Iya, karena pas infusan di tangan udah nggak ketemu lagi nadinya, udah habis. Ya Allah, kasihan banget. Aku tuh langsung kebayang gini, Umi itu kan diabetes basah. Jadi kalau kena
aja bisa luka gitu, apalagi ini ditusuk-tusuk jarum gitu, pasti bekasnya ada luka gitu. Aku pasti nggak tega gitu lihat Umi badannya penuh luka gitu. Tapi ternyata Masya Allah, itu begitu dibuka perban-perbannya yang di kaki juga, bener-bener di depan mataku aku lihat halus banget kulitnya, nggak ada bekas luka, nggak ada titik pun nggak ada. Jadi kayak perban ditaruh di tangan yang sehat gitu loh, di kulit yang sehat gitu. Masya Allah. Terus pas wajahnya Umi dibuka sama ibu model mau dimandiin tuh, aduh Masya Allah, Umi tuh cantik udah gitu, wajahnya bercahaya terus tersenyum gitu. Aku sampai lihat, ya Allah gitu, mau nangis sama ibu model dimarahin, ayo nggak boleh nangis. Astagfirullahaladzim, aku nggak boleh nangis. Aku bukan nangis sedih nggak ikhlas, bukan, justru aku tuh nangisnya karena terharu gitu loh.